Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Layla si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Layla si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 7. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibu yang anaknya sedang bertaruh nyawa di UGD, Layla bergegas untuk menghajar tuyul jelek yang telah mentertawakannya. "Ella, apa kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Mahesa cemas mengiringi langkah Layla menuju ruang UGD. "Aku sangat yakin, karena ini pasti ada hubungannya dengan si buntung itu." Layla penuh percaya diri berjalan mendekati berangkar tempat anak kecil itu sedang kritis. "Baiklah, aku akan membantumu." Mahesa pun langsung berdiri di sebelah Layla. "Heh, tuyul jelek, kamu gak pantas nyengir-nyengir gitu. Muka kamu jelek," umpat Layla seraya memicingkan matanya ke arah tuyul yang sedang menjulurkan lidahnya ke arah Layla. Ngeledek ya?" Layla mulai kesal dengan tingkah tuyul tidak beradab itu. Dengan penuh kekhusyukan, Layla mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Layla membaca wasiat dari nenek buyutnya. Di dalam pandangan Layla, dia membawa tuyul itu keluar dari rumah sakit. Sementara raga Layla masih berada di kursi dengan posisi tertelungkup di berangkar berisi anak kecil yang tadi kritis. Mahesa mengikuti langkah Layla yang keluar dari ruang UGD. Begitu juga dengan bocah kepala buntung yang ikut menoyor kepala tuyul itu. "Heh, jangan kurang ajar." Tuyul itu memberontak dan membentak bocah kepala buntung. Sepertinya bocah kepala buntung itu menaruh dendam pada tuyul yang diseret oleh Layla. "Layla!" terdengar suara menggema dari arah luar rumah sakit. Layla pun menoleh ke arah sumber suara. "Nek Kunti, Acong." Ternyata Pocong dan kuntilanak yang berada di kontrakan lama Arimbi datang ke rumah sakit. "Kalian kok ada di sini?" tanya Layla yang sedang melayang di udara. "Kok kamu bisa melayang?" tanya Nek Kunti. "Arwah aku sedang membawa tuyul ini keluar dari rumah sakit, karena dia adalah prajurit pesugihan." "Oh," jawab serempak Nek Kunti dan Acong. "Nono, mana?" tanya Layla yang tak melihat keberadaan tuyul yang merupakan sahabatnya sejak kecil. "Nono lagi nyari mangsa, katanya dia mau bawain duit buat kamu. Mau surprise," kata Acong. "Ih, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Kalian bisa bantu aku urus tuyul bogel ini?" tanya Layla seraya menarik tangan tuyul bogel di sebelahnya. Nek Kunti dan Acong pun memperhatikan tuyul jelek di hadapannya. "Ih, jelek banget," ucap Nek Kunti seraya mengibaskan rambutnya. "Memangnya kamu cantik?" ejek tuyul yang sedang dipegang oleh Layla dan juga Mahesa. "Muka aja gak kelihatan." "Ih, nyebelin." Nek Kunti mencubit pipi tuyul bogel itu. "Layla, panggil Nono," seraya memberikan Layla uang 2.000 rupiah. "Loh, Ella, kok kamu bisa melayang?" bingung Nono seraya memberikan uang 2.000 rupiah pada Layla. "Cih, tuyul kere, kasih cewek cuma 2.000, ejek tuyul tua yang jelek dan bogel itu. Nono terlihat kesal saat tuyul pesugihan itu mengejeknya. "Heh, tuyul bogel, jaga mulut kamu," bentak Nono yang langsung meninju mulut tuyul pesugihan itu. Sudah, bukan saatnya untuk bertengkar. Ada nyawa yang harus aku tolong, jadi kalian bisa bantu aku?" tanya Layla. Nek Kunti, Nono dan juga Acong pun mengiyakan dan tersenyum licik ke arah tuyul bogel itu. Dimensi dunia gaib dan nyata berbeda. 1 jam di dunia gaib itu sama dengan 1 menit di dunia nyata. Ada anak kecil yang sekarat dan butuh pertolongan aku. Dia tumbal dari pesugihan tuyul jelek ini. Satu lagi,
Sepertinya bocah hantu kepala buntung ini ada hubungannya dengan tuyul bogel ini. Laila berasumsi. Baik, kita jalan. Ketiga teman gaib Laila pun mengikutinya dari arah belakang. Laila terbang sembari menuntun tangan tuyul bogel itu. Tak ada pemberontakan dari tuyul yang kini terbang bersama dengan Laila. Karena tuyul diciptakan bukan untuk memberontak melainkan menuruti majikannya. Sepertinya tuyul itu menurut karena adanya kehadiran bocah kepala buntung. Tunjukkan di mana tempat rajamu, tanya Laila dengan nada memaksa. Di sana, tuyul itu menunjukkan sebuah gubuk tua di pinggir sungai yang ada di hulu Gunung Keranji. Ternyata saat menjadi hantu, tak butuh waktu banyak untuk sampai ke sana. Dalam hitungan dunia nyata itu 5 menit, sedangkan di dunia gaib 5 jam. Laila dan teman-temannya turun ke dasar tanah setelah 5 jam melayang di udara. Laila, apa kamu yakin ingin menghadapi Raja Tuyul di dalam? Tanya Mahesa cemas. Karena Mahesa pun baru kali ini ikut dengan rombongan para jin. Aku yang akan menghadapi Raja Tuyul itu, ucap Nono memajukan langkahnya. Nono tak terima dengan ejekan tuyul bogel yang mengatakan dirinya tuyul kere. Karena Nono hanya mengetahui uang pecahan 2000, itu pun dari Laila yang sering diberi uang oleh Ani untuk jajan sewaktu kecil. Nono adalah tuyul yang terbuang karena majikannya meninggal karena kebakaran. Sejak saat itu Nono hilang ingatan tentang uang pecahan besar yang dikenalkan majikannya terdahulu. Cih, belagu, memangnya kamu berani? Tuyul bogel itu kembali mengejek Nono. Heh, sesama tuyul gak usah takut. Kamu dan aku aja bertubuh kecil, pasti Raja Tuyul itu juga kecil. Ingat, kita sama-sama tuyul. Nono memperingatkan tuyul bogel itu. Sudah, kalian kok kerjaannya ribut aja, cepetan beraksi. Nek Kunti mulai bosan mendengar perdebatan grup tuyul itu. Nono pun berjalan mendekati pintu yang terbuat dari bilik bambu. Perlahan tapi pasti, tubuhnya melayang mendekati pintu yang masih tertutup rapat. No, hati-hati. Acong memperingatkan Nono agar waspada. Itulah kenapa Nyai Imah melarang Arimbi untuk membantu Laila. Nyai Imah telah memberikan perintah kepada para kuntilanak, tuyul dan juga pocong yang merupakan teman cucunya itu untuk datang ke rumah sakit. Laila belum mengetahui alasan teman-teman gaibnya itu datang ke rumah sakit. Mungkin karena dia sedang menghadapi suatu kasus yang rumit. Nono mendorong pintu dengan perlahan, lalu melihat ke dalamnya. Seketika Nono terbelalak kaget saat melihat banyak ular kobra berwarna kuning seperti albino sedang bergelantungan di sudut ruangan. Hah, kaget Nono yang membuat teman-teman gaibnya cemas. Makanya jangan belagu, ejek tuyul bogel itu seraya tersenyum senang melihat Nono yang ketakutan. Heh, jangan ganggu kami. Nek Kunti menoyor kepala tuyul bogel yang sedari tadi banyak tingkah. Melihat Nono ketakutan, akhirnya anak kepala buntung itu menghampiri pintu. Bocah, Mang Lu bisa lihat? Tanya Nek Kunti cemas. Nek, udah diem aja. Acong menyenggol lengan Nek Kunti. Semua terdiam saat melihat anak kepala buntung itu mendekati pintu. Bapak, tiba-tiba terdengar anak kepala buntung itu mengeluarkan suara. Entah asal suara itu dari mana, yang pasti terdengar oleh Laila dan kawan-kawan. Semua tertegun kala anak kepala buntung itu menghampiri sebuah gentong berbahan tanah liat di dalam rumah gubuk tua itu. Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.